Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Erna di konten channel Erna Panji. Yeay. Video hari ini yang akan tayang, saya ingin mengajak teman-teman atau para ibu untuk saling berbersih di rumah. Yuk kita mulai aja videonya. Tapi ingat, bagi teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel saya, jangan lupa untuk bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mengetahui jika saya upload video terbaru. Dan jika teman-teman suka video motivasi seperti ini berberes di rumah, teman-teman bisa like videonya sebanyak-banyaknya, share ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Berberes di rumah itu hal yang sangat menyenangkan, walaupun akhirnya kita penat atau kelelahan, tapi ending akhirnya sangat memuaskan, ya kan teman-teman? Rumah yang bersih itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk kita dan keluarga beraktivitas. Yuk kita mulai berberesnya, semangat ya teman-teman. Aktivitas berberes seperti ini sudah sering saya lakukan, cuman kali ini saya ingin merekodnya agar saat saya berbersih selanjutnya saya ingin melihat video ini, jadi saya semangat teman-teman. Oke, video berbersih ini saya mulai dari membongkar box-box kontainer yang isinya Tupperware atau wadah-wadah lainnya. Saya mulai mencucinya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau teman-teman online saya bagaimana? Hayo, pasti para ibu-ibu random aja ya. Apa yang kelihatan langsung aja deh kita cuci. Penting semuanya tercuci bersih ya teman-teman. Oke, saya lanjut mencuci semuanya dulu ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, kita adalah peran penting di dalam keluarga kita untuk mengajarkan anak-anak bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari kita yang ada di rumah. Orang tua adalah panutan atau contoh terbaik untuk anak-anaknya. Seperti inilah saya mengajarkan kepada anak-anak saya, walaupun anak saya laki-laki, tapi saya juga punya keponakan yang perempuan. Kalau bundanya rajin berberes atau berbersih di rumah, otomatis anak-anak pun juga mengikuti apa yang kita lakukan di rumah. Benar kan para moms? Wah, udah ganti kostum aja itu saya. Karena saya memulai video ini dari saya bangun pagi, lalu saya sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya berberes di dapur sampai saya mau pergi kerja. Menantikan masuk kerja jam 11, lumayan ya mam, ada sedikit banyaknya yang dikerjakan, akan lebih cepat selesainya. Membuat video berberes seperti ini akan memakan waktu yang cukup panjang kita mengerjakannya, mulai dari kita merekodnya, mengeditnya, sampai kita menguploadnya untuk teman-teman semua. Jadi untuk para teman-teman, agar membuat saya lebih semangat lagi, jangan lupa terus subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga teman-teman.
Nah, video yang ini saya lanjut lagi setelah saya pulang dari kerja sampai malam saya melakukannya. Oke, saya mulai dari saya salin atau saya pindahkan dulu isi dari bumbu dari botol lama ke botol baru ya teman-teman. Jadi biar ada perubahan dari video ini. Hehehe, tujuannya biar saya tidak bosan berlama-lamaan di dapur ya kan Mams? Ada suasana baru yang untuk dilihat. Oke, saya lanjuti dulu sampai dengan selesai ya Mams, agar cepat selesainya. Jangan salfok sama tempat bumbu baru saya ya, itu memang bekas minuman vitamin C. Sayang Mams jika botolnya dibuang, jadi saya cuci, saya buang labelnya, lalu saya keringkan, jadilah tempat bumbu yang bagus. Memanfaatkan barang yang ada. Dan di botol ini saya isi dengan bumbu-bumbu yang kasar seperti jintan, ketumbar, merica putih, merica hitam, adas manis, cengkeh, dan lain-lainnya. Oke, saya lanjut untuk merapikan sendok-sendok. Jadi saya tidak mau banyak sendok yang ada di luar. Cukup secukupnya aja yang ada. Sisanya saya akan simpan ke dalam wadah transparan. Jadi suatu saat jika ada acara yang memerlukan banyak sendok, langsung dapat deh Mams. Ini adalah salah satu tips cara saya jika meminta tolong kepada suami mengambilkan barang, langsung ketemu barang yang mau diambil. Untuk sendok yang sehari-hari saya gunakan cukup segini aja ya Mams, tidak usah banyak. Nah, ini juga peralatan untuk baking seperti saringan, ada whisker, ada pengocok telur dan sebagainya. Saya letak di wadah transparan juga ya Mams, dikarenakan ini semua tidak selalu dipakai setiap harinya ya. Sayang juga kan Mams jika diletak di atas tabletop, karena kita memasak uap minyak itu pasti kemana-mana, akan lebih gampang berminyak dan kotor. Jadi lebih baik saya simpan. Seperti ini rapi ya. Oke, dilanjut sekarang dengan penyimpanan sendok-sendok, nasi, spatula, dan lain-lainnya. Siapkan wadah. Saya alas dengan kertas nasik ya Mam. Untuk box-box ini saya tidak akan membuat labelnya Mams, karena kan sudah transparan, jadi sudah kelihatan apa saja yang ada di dalamnya. Ada juga yang saya masukkan beberapa sendok takar ya Mams. Nah, selesai ya satu box lagi. Dilanjut untuk menyimpan wadah kotak es krim atau cetakan es krim. Jarang sekali digunakan, nanti saya akan buat konten cara membuat es krim ya Mams. Untuk semua barang yang disimpan ke dalam wadah atau ke dalam box kontainer manapun, dipastikan semua barang kering ya Mams.
Oke, sudah rapi seperti ini ya Mams. Dilanjut untuk menyimpan barang-barang lainnya. Menyusun gelas dan toples-toples bumbu. Dan saya lanjut sekarang untuk mengeringkan beberapa loyang ya Mams. Ternyata barang yang tadi pagi saya cuci dan saya tiriskan tidak semuanya kering total. Pasti ada lembab atau ada sedikit air-air di dalam loyangnya. Jadi harus dibersihkan deh. Dan ini besi di dalam oven untuk membakar ikan dan memanggang ayam atau daging lainnya. Saya percepat video-videonya ya Mams. Selesai dikeringkan dan mau saya masukkan ke dalam box besar deh. Video ini saya lanjut di pagi harinya ya para Mams. Jadi ini dia penampakan barang-barang yang belum saya susun ke dalam box, tapi ini semuanya sudah dipastikan benar-benar kering. Oke. Oh iya Mam, saya mau memberitahu, ini per boxnya akan saya beri label untuk mempermudah kita mencari barang selanjutnya atau suatu saat nanti. Saya tulis-tulisi dulu ya Mams. Dikarenakan isi di dalam boxnya sudah tidak sama lagi, jadi saya tulisin apa barang yang ada di dalamnya, seperti gelas belimbing, gelas set, seperti ini ya Mam, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi. Dimulai dari penempelan setiap boxnya, kita stikerin seperti ini ya Mams. Dan sekarang akan saya masukkan satu-satu ke dalam box masing-masing. Seperti yang pertama itu adalah barang-barang yang kaca ya, bling-bling gitu ya Mams. Seperti piring. Nah, seperti itu piring set. Ada berapa kotak dikasih dari mertua ya Mams, waktu pas pindahan kemarin. Di setiap box-box kecil itu sudah saya beri label ya. Jadi saya tidak perlu membukanya, cukup membacanya aja apa yang ada di dalam itu.
Di dalam plastik putih ini jar kaca bumbu yang besar ya, seperti toples untuk tepung. Yang ini toples untuk garam atau bumbu penyedap lainnya. Selanjutnya plastik putih ini isinya mangkok kaca. Ini botol jar kaca kecil untuk menyimpan bumbu-bumbu halus. Kalau plastik putih ini isinya piring makan yang keramik. Untuk teflon saya ada 4 piece, jadi yang 2 ini saya simpan ya mams, karena yang 2 sudah saya keluarkan. Sekarang dilanjut penyimpanan di box kedua. Isinya kontainer box. Jadi ini saya membeli kontainer ini untuk menyimpan seperti sayur, ikan, daging, sosis, barang-barang yang box untuk pengisian kulkas ya mams. Hanya beberapa piece saja yang saya keluarin, jadi kalau ada makanan sisa untuk dimasukkan dalam kulkas, sudah ada boxnya di rak piring, jadi lebih gampang ya untuk mencarinya. Kita lanjut ya mams, untuk penyimpanan di box ketiga itu perlengkapan baking seperti cup, styrofoam, ada gelas, plastik, dan macam-macam lainnya. Jika ada plastik yang sudah sobek, jangan lupa untuk ditutup kembali menggunakan plastik lainnya. Jadi tidak gampang berdebu mams, karena itu kan untuk 1 kali pakai. Ada juga kertas roti. Dan yang ini box plastik yang ada tutup transparannya ya mams. Juga box kartonnya. Ini box untuk penyimpanan kue-kue. Ada juga 1 rim kertas nasi. Yang ini wadah box besar berbagai macam ukuran untuk meletakkan kue saat kita hidangkan di depan tamu ya mam, atau di atas meja. Nah, kalau yang ini wadah kue aluminium yang sudah ada cup transparannya juga, dan yang ini yang kertasnya. Dan yang ini kertas untuk kue nanas atau kue-kue keringnya lah ya. Dan yang ini mams, ada beberapa ukuran box nasi yang plastik ya. Jadi itu udah ada juga penutup transparannya. Saya ada warna coklat, warna hitam, dan warna hijau. Ini dulu saya beli bekas saya ulang tahun atau ada acara di rumah. Seperti hajatan atau syukuran lainnya, biasanya kita masak itu kita bontotin untuk ke teman-teman, ke tetangga. Jadi ini saya simpan sisa lebih dari yang saya gunakan pas acara tersebut. Dan yang membuat saya pusing, kenapa sendok plastik saya itu banyak, garpu, karena setiap kali ada acara selalu beli. Makanya sekarang saya mau menyisikan di dalam satu tempat, jadi gampang, next selanjutnya nggak perlu beli lagi ya kan mams. Yang ini styrofoam untuk menyimpan burger. Kalau saya pagi membawa bekal ke toko, inilah dia tempatnya. Kalau sudah disusun seperti ini, saya jamin kita semua hemat waktu dan hemat uang. Nah, kalau yang ini sendok, garpu yang sudah saya plastikin, sudah ada tisu, sudah ada tusuk giginya. Lanjut box keempat, baking equipment. Berarti itu artinya perlengkapan untuk baking. Ini ada satu set wadah yang biasanya saya menggunakan untuk membuat nasi tumpeng karena ada 5 tingkat. Dan selanjutnya ini ada berbagai macam ukuran loyang dan bentuk macam-macamnya. Ada loyang sifon seperti ini, loyang untuk membuat brownies, loyang untuk membuat roti tawar atau roti sobek. Ini loyang saya beli satu set, isinya 3, peta, bulat, dan love.
Ternyata ukuran loyang ini sangat jumbo, Mams. Jadi saya pergunakan jika ada acara besar aja baru saya membuatkan kue di dalam loyang itu. Untuk loyang petaknya bisa saya gunakan untuk membuat bolu gulung atau lapis. Telenan kayu ini saya gunakan hanya khusus untuk membuat kue, jadi tidak untuk memotong cabai atau memotong ikan dan sebagainya. Ini juga saya membeli loyangnya salah kebesaran, jadi tidak masuk di oven saya, Mams. Ini juga ada box plastik kecil yang biasanya saya menggunakan untuk isi mayones atau sambal-sambal seperti itu dan diletakkan ke dalam box nasi plastik. Ada juga wadah untuk agar-agar dan beberapa keranjang plastik. Untuk rak piring tiris ini saya tidak memakainya lagi, jadi saya simpan aja ya. Akhirnya selesai juga saya menyimpan beberapa barang ke dalam boxnya masing-masing seperti ini. Dan sekarang saya mau membangunkan Pak Su, meminta tolong untuk memasukkan box-box besar ini ke bawah kolong meja. Karena ada satu box yang isinya kaca itu cukup berat ya, Mams, jadi saya tidak bisa menggesernya. Makanya saya meminta tolong kepada Pak Su. Untuk barang yang paling jarang kali dipakai, seperti kayak 1 bulan sekali baru dipergunakan atau 2 bulan sekali, saya letaknya di paling pojok agar tidak bolak-balik digeser, ya kan, Mams? Dan untuk box kedua, ketiga, keempat ini cukup ringan, tapi Pak Su tetap mau membantunya. Terima kasih ya Pak Su, good job. Suami yang baik itu harus membantu istrinya. Nah, selesai, Mams, rapi ya. Dan ini juga sudah saya susun ke dalam boxnya masing-masing. Box yang pertama ada wadah, piring, box kedua rantang dan botol-botol, box ketiga ada wadah lagi, dan yang keempat itu untuk konten. Dan untuk box-box yang kecil ini isinya semuanya gelas ya, Mams. Dan yang terakhir box-box kecil itu perintilan sendok. Setelah disusun rapi ternyata dapat 5 box juga. Yang pertama spatula seperti ini, kedua sendok-sendok, yang ketiga sendok takar, yang keempat mangkok es krim dan sendok takar juga, dan yang ini perintilan aluminium. Di dalam box cetakan es krim itu ada space, jadi saya isi dengan sendok takar dan pisau ya. Dan di dalam box perintilan aluminium ini ada parutan, ada gelas ukur. Dan selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan menutup semua box-box kontainer ini ya, Mams.
Oke, untuk box kontainer besar sudah selesai. Mantap. Dan dilanjut untuk menutup 3 box gelas yang sama ukuran boxnya ya. Sudah rapi juga. Kalau untuk video-video ini saya membuat detail isi dalamnya agar memudahkan ingatan saya di mana saya meletakkan barang-barang itu semua. Jadi kalau saya mau mencarinya, saya bisa buka video ini kembali. Begitu para moms. Jadi untuk ingatan pribadi saya. Jika saya melihat link-link belanja online, jadi saya sudah tahu bahwasannya barang ini saya sudah membelinya. Jangan sampai walaupun harganya murah dan kita membelinya lagi. Mubazir banget kan seperti itu dan buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipergunakan untuk hal yang lainnya. Begitulah moms, kadang ibu-ibu suka hilaf kalau lihat harga yang murah langsung masukkan ke dalam keranjang. Dan anehnya lagi setelah dibeli merasa menyesal deh. Oke Mam, sudah selesai. Setelah semua barang sudah tertutup dengan rapi seperti ini, dan sekarang saya akan menyusun ke tempatnya masing-masing. Setelah menyusun selesai, saya lanjut untuk membersihkan barang-barang yang ada di atas meja kompor seperti blender, oven, dan lain sebagainya.
Ketika semuanya bersih dan rapi, mata pun indah memandangnya. Dan kita pun berlama-lama di dapur juga tidak masalah ya kan Mams? Oke, maraton terus dan sekarang saya membersihkan semua yang ada kerak-kerak di atas kompor. Padahal ya Mams, setiap kali masak area ini tetap selalu dibersihkan. Tetap aja berminyak. Dan tidak lupa di bagian bawah lemarinya saya juga akan membersihkannya. Nah, sekarang saya akan mulai membersihkan rak-rak yang ada banyak bunga-bunganya ya. Setelah kita membersihkannya sampai benar-benar bersih, sekarang saya akan menata beberapa barang di atas rak-rak ini, seperti daun-daun yang sudah saya beri potnya masing-masing dan beberapa tempat bumbu. Daun-daun sirih gading ini adalah hobi dari suami saya. Dialah yang menata ke dalam gelas, di dalam pot, ke dalam botol minuman. Medianya air, teman-teman. Akhirnya selesai juga menyusun, menata hingga rapi seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, mata pun enak memandangnya. Kegiatan di dapur pun jadi menyenangkan. Benar begitu, Mom? Inilah penampakan akhir dari dapur saya ya, Mams.
Hal yang paling menyenangkan jika melihat sink itu bersih, kering seperti ini, ibaratkan semua pekerjaan selesai terbayarkan. Karena kalau melihat sink itu bertumpukan piring, rasanya mau nangis, Mams. Dan sekarang tidak perlu mengeluarkan banyak-banyak barang di atas meja kompor. Ini sudah menyenangkan sekali mempergunakan barang-barang yang digunakan sehari-hari. Bagian pojok dinding sana saya menyediakan drum. Itu kenapa saya menyediakan drum? Karena di rumah saya sering mati air, Mams. Jadi saya sediakan untuk persiapan air untuk mencuci, memasak, dan lainnya. Dan ini di sebelah dari tong drum air tadi ada sapu, pel, dan meja makan. Alhamdulillah akhirnya selama 24 jam saya membersihkan dapur. Dapurnya jadi bersih, kilau, menyenangkan sekali, Mam. Kegiatan bersih-bersih seperti ini sangat menyenangkan sekali bagi saya. Mau nanya nih, Mams, ngaruh nggak ya jika saya melihatkan barang-barang di mana aja kalau berantakan, hati saya tuh menjadi takut karena saya ini penakut. Jadi lihat berantakan seperti seram gitu. Apalagi sudah berantakan, kotor pula lagi. Waduh, bahaya itu. Nah, ini Mams, barang-barang yang ada di bawah meja kompor saya. Ada beberapa mangkok, panci, terus spatula. Ini barang cukup sering saya pergunakan, makanya saya letak tidak di dalam box, tapi di sini. Nah, di belakangnya ada beberapa ceret atau teko ya, Mams. Sekarang kita intip di lemari sebelahnya. Ada apa ya? Nah, ini dia tadi box-boxnya. Itu ada tempat kerupuk, ada tempat tisu, rollnya tisu dapur ya. Oke, Mams, terima kasih sudah membantu saya nonton video ini sampai habis. Dan sekarang videonya sudah berakhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga para Mams di rumah termotivasi juga untuk berbersih ya. Jangan lupa untuk follow saya di sosial media yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.